Pasca resmi dilaporkan Jumat kemarin oleh Nina Wang, seorang penyanyi dengan tuduhan pasal penipuan dan penggelapan uang senilai ratusan juta rupiah, Dodi X Kangen Band akhirnya angkat bicara. Tampil bersama istrinya yang juga ikut terseret dalam kasus itu, Dodi pun menggandeng pengacara untuk melawan Nina Wang. Seperti apa klarifikasi Dodi terhadap tuduhan Nina yang mengatakan bahwa perjanjian untuk dibuatkan 10 lagu tak diselesaikan oleh Dodi? Saya bingung ya, dia kenapa gitu punya pikiran sejahat itu gitu ya. Sementara itu saya itu nggak pernah menjahati loh. Saya itu membantu dia, menolong dia untuk jadi seorang entertain gitu loh. Tiba-tiba dia bilang saya itu penipu, dia bilang saya itu nggak menggelapkan uang di berita online. Dia bilang, nggak mungkin dalam waktu 3 hari ini Dodi akan akan cepat menyelesaikan lagu itu yang di bulan April. Nah, kalau dia nggak percaya, itu saya sudah nyiapin lagunya itu di bulan April. Ada datanya. Ntar dicek aja di komputer. Ya, pasalnya pasal 378 dan atau 372 KUHP, yaitu tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Kalau yang udah dipakai untuk kerjasama ini dari pihak Nina mentransfer ke tempat Mas Dodi itu semuanya hampir 200 juta. 210 juta udah dihitung. Kalau saya mau menipu aja dari dulu gitu, ngapain sekarang gitu loh. Apalagi itu ya, maaf ya Mas ya, aduh segitu tuh ya untuk entertain ya, 140 juta itu nggak cukup buat promosi gitu loh. Iya, honor saya aja nggak segitu gitu loh. Dia ngomongnya itu, ya Allah, lebay bener Mas. Ironis memang, kabarnya berasal dari satu kampung, pernah bernaung di bawah manajemen dan label yang sama, namun kini Dodi dan Nina Wang berseteru di media, bahkan sampai ke ranah hukum. Nina Wang mengaku telah ditipu dan digelapkan uang miliknya seharga 210 juta rupiah, sementara Dodi justru merasa Nina Wang lah yang memutarbalikan fakta. Saya udah gak ganggu dia itu ya, dengan iming-imingan dia yang sebelumnya itu. Dia kan ngimingin mobil segala macam itu, diiming-imingin gitu kan. Pada akhir sampai jangka waktunya dia hilang gitu loh. Tapi dibalik semuanya itu, dan itu nggak ada apa-apa gitu. Makanya itu ini dibalik-balik gitu loh. Dibalik-balik dia tuh gini, kayaknya nggak mampu dengan surat perjanjian yang sudah ditulis ya. Jadi saya nggak tahu dia mampu atau tidak untuk membayar atas hak-hak saya. Saya nggak ngerti dia itu berupa mobil FT86, dan itu saya murahin tuh lagu saya karena ada perjanjian mobil FT86. Nah, saya nggak tahu ketika bulannya habis dia malah buat laporan seperti ini gitu loh. Kan saya malu gitu loh. Merasa dicemarkan nama baiknya, Dodi pun siap menyeret balik Nina Wang ke polisi. Tak tanggung-tanggung, rencananya Selasa besok Dodi dan pengacara siap menyambangi Mabes Polri untuk melaporkan Nina Wang. Oh iya jelas dari apa namanya, penjelasan pengacara saya. Jadi memang ketika kita ada seseorang yang menuduh kita seperti itu, kita harus cari kebenaran, keadilan gitu loh. Jadi pengacara saya sudah tegas betul kepada saya bahwa dia bilang kita harus ke Mabes Polri, kita harus lapor biar nama kamu juga bersih, biar dia juga tanggung jawab atas apa-apa yang telah diperbuat. Saya melihat sesuatu, ada dugaan unsur-unsur delik. Makanya saya cermati, terlepas dari perjanjian, 4 perjanjian ini, saya akan mencoba untuk menguji ada dugaan unsur deliknya yang insya Allah hari Selasa saya bawa ke Mabes Polri. Meninggalkan kasus yang menimpa Dodi, inilah tudingan miring yang menghampiri Cita Citata dan mantan kekasihnya. Dituding hanya menjalani cinta kilat selama 1 minggu karena hanyalah rekayasa atau settingan, Ical, mantan kekasih Cita, angkat bicara, menampik semua berita yang sedang berkembang. Seperti apa Ical menjawab tudingan bahwa keduanya hanya saling memanfaatkan, di mana Cita Citata merekrut Ical untuk menjadi video klipnya, sementara Ical hanya mendompleng nama besar sang biduan untuk kian terkenal. Kita pacaran tanggal 20 dan kita putus tanggal 30, jadi kita cuman 10 hari. Dan gue juga gak ngerti, mungkin tanya sama Cita. Karena gue biasanya kalau pacaran 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lama. Gue gak ngerti kali ini kenapa gue pacaran cuma bentar gitu. Gue sama Cita, itu emang bener-bener pacaran, gak ada settingan. Jadi dan awalnya pun mungkin semua orang udah tahu kalau
gue pacaran sama Cita tadinya nggak mau dipublikkan gitu. Dimanfaatin atau enggak sebenarnya ya semua bisa menilai lah gitu. Kalau memang Cita sengaja untuk sensasi aja, untuk menaikkan lagu Cita, mungkin Cita akan nunggu sampai nanti video klip Cita rilis. Tapi video klip Cita belum sama sekali rilis, dan memang Cita, dan karena Cita juga bukan anak kecil lagi, Cita juga nggak mau dibilang anak kecil, maksudnya Cita melihat kondisi yang seperti itu yang mengharuskan memang udah berakhir, ya udah. Kalau dikatakan dompleng, terserah sih. Yang jelas di akun Instagram gua itu nggak ada yang ngejudge, ngebully gua, nggak ada. Udahan sih, ya udah berakhir, ya udah selesai semuanya.